Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyal ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi nikmat hidayah sehingga kita dapat melakukan apa yang kita inginkan. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti yang kita rasakan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, sejenak kita renungkan bagaimana kita akan menghadapi bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Bagaimana kita meresponnya? Tentu tanda tanya besar. Alhamdulillah, kita akan membahas pada kesempatan hari ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita menunggu tamu istimewa datang, ada perasaan berharap untuk segera mendapatkan kepastian kedatangannya. Anggaplah ia pejabat, sahabat dekat yang lama tidak berjumpa, atau calon besan kita. Kita tentu menunggu dan menyiapkan penyambutan yang istimewa pula. Demikian ketika Ramadan sudah menjadi tamu istimewa kita berharap segera menemuinya. Dan alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menyambut kedatangannya bulan yang penuh berkah. Puasa umat terdahulu satu amalan pada Ramadan yang tidak dijumpai pada bulan-bulan lainnya adalah puasa Ramadan. Karenanya Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Syam. Kaum muslimin rahimakumullah, ternyata perintah puasa tidak hanya ada umat Islam. Jauh sebelum Rasulullah menerima wahyu, umat-umat terdahulu juga mendapatkan perintah yang sama, yaitu apa? Puasa. Inilah yang kita dapati dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Bismillah, di bulan Ramadan ini, keutamaan Ramadan kaum muslimin yang berbahagia. Ramadan yang akan hadir sebentar lagi sampai 1 bulan penuh merupakan bulan istimewa yang memiliki berbagai keutamaan. Pertama, pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Iqtaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fi abwabil jahim." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan pada kalian ibadah puasa. Dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, terdapat Lailatul Qadar di dalamnya. Lanjutan hadis di atas berbunyi, wa tughallu fihi sayatin fihi lailatun khairu min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurima. Yang ketiga, penghapus dosa dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Seperti dalam hadis, as-shalawatul khamsi wal jumu'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan kafiratun ma bainahunna ida ijtanabal kaba'ir. Salat 5 waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Keempat, puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala penghapus dosa yang telah lalu. Seperti dalam hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap
perhitungan pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih. Mari ikhlaskan niat karenanya. Wahai saudaraku kaum muslimin, mari kita ikhlaskan niat kita sejak malam nanti di bulan Ramadan. Kita bulatkan tekad kita untuk berpuasa pada esok hari semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita azamkan diri kita untuk mengoptimalkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Kita perlu untuk senantiasa memeriksa hati kita sehingga niat kita betul-betul karena Allah, bukan karena yang lainnya. Wa ma umiro illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Rasulullah juga mewanti-wanti umatnya agar tetap berada dalam keikhlasan, karena tanpa keikhlasan ibadah apapun yang dilakukan seseorang tidak akan diterimanya. Innamal amalu binniyah wa innamal liimrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imratin yatawajjuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya menuju apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wallahu bisawab. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.